Ingat, kualat kalau membangkang kepada aspirasi rakyat. Kualat. Banyak penguasa itu jatuh karena dia membangkang terhadap aspirasi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20 Oktober 2024 adalah awal pemerintahan Prabowo Subianto sekaligus menggantikan rezim sebelumnya yaitu Joko Widodo. Dan dimulailah harapan baru bagi negeri ini untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah dijanjikan oleh Prabowo Subianto. Namun berikutnya kita lihat bahwa ternyata langkah demi langkah yang diambil oleh Pak Prabowo tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Bisa kita lihat dengan menteri-menteri yang dipasang oleh Pak Prabowo untuk menempati posisi-posisi penting masih hampir sama dengan apa yang dipasang oleh Jokowi pada eranya. Pun kita tahu akhir-akhir ini PIK 2 telah menjadi berita nasional dan sampai dengan detik ini belum ada statement dari Pak Prabowo yang berpihak kepada rakyat yang menolak represivisme dari pembangunan PIK 2 yang kemarin memang disahkan oleh Jokowi sebagai PSN. Dan untuk itu pada hari ini 31 Desember 2024, hari terakhir tahun 2024, kita mengadakan acara refleksi akhir tahun dengan tema rezim Prabowo kelanjutan rezim Jokowi. Telah hadir bersama kita tokoh-tokoh yang nanti akan menyampaikan pandangannya terkait refleksi setahun terakhir ini. Yang pertama ada Bang Ahmad Khozinuddin SH sebagai koordinator TA MOR PTR, nanti bisa dijelaskan. Kemudian nanti insya Allah akan hadir juga Ustadz Eka Jaya, beliau dari Ketua Umum Pejabat. Berikutnya ada Bang Juju Purwantoro SHMH sebagai Ketua Tim Mitigasi TA MOR PTR. Kemudian yang keempat ada Pak Taufik Bahaudin, beliau mewakili UI Watch. Dan yang berikutnya ada Bang Azam Khan SH, beliau adalah Sekjen TPUA yang hari ini masih Sehat, hidup. Yang hari ini masih tetap semangat untuk mengusut kasus ijazah palsu dari Pak Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian ada Bang Ismar Syarif Syafruddin SHMH, Ketua Tim Advokasi Bela Ulama Bela Islam. Dan yang terakhir ada Vicky Balfas, Presidium Forum Aksi yang insya Allah beliau masih ada di perjalanan. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan mulai dari Bang Ahmad Khozinuddin yang hari ini cukup sibuk juga dalam menangani kasus PSN PIK 2 yang memang bersidang kemarin tanggal 16 Desember 2024 dan nanti sidang berikutnya tanggal 6 Januari 2025. Nanti mungkin bisa memaparkan kasus itu sekaligus kasus-kasus terakhir yang sedang viral nih Bang. Khususnya adalah bagaimana Harvey Muiz yang korupsinya ratusan triliun kemudian hanya dihukum 6,5 tahun saja. Nanti bisa dielaborasi. Silakan Bang Ahmad Khozinuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Pada rekan-rekan sejawat juga tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan kali ini ada Bang Azam Khan, Sekretaris Jenderal Tim Pembela Ulama dan Aktivis, ada Bang Ismar Syafruddin, Ketua Tim Advokasi Bela Ulama Bela Islam yang kita tahu kiprahnya dalam membela ulama-ulama kita dari narasi war on terrorism
yang sejatinya adalah war on Islam, karena kasus-kasus terorisme ternyata pada faktanya bukanlah upaya untuk memerangi kejahatan, tetapi upaya untuk menjadikan ulama dan ajaran-ajaran Islam itu seolah-olah penjahat dan kejahatan yang harus diperangi. Sehingga kita tahu bahwa banyak kasus-kasus yang terjadi dalam narasi war on terrorism itu adalah war on Islam. Jadi kriminalisasi terhadap umat Islam dan ajarannya. Dan ada Bang Taufik Bahaudin, beliau dari UI Watch yang terus konsen untuk memelototi ya berbagai persoalan bangsa, juga terkait fenomena kebangkitan Neo PKI begitu, dan ini juga terus menjadi persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena negara itu tidak mengadopsi masalah ini sebagai masalah yang krusial, sehingga ancaman dari kedaulatan negara oleh ideologi komunisme dan sosialisme itu terus menjadi bahaya laten bahkan bahaya aktual begitu. Nanti juga akan ada yang lainnya begitu. Nah, hari ini saya ingin mulai dari sisi refleksi setahun, yakni tahun 2024. Kalau kita mau simpulkan, walaupun banyak peristiwa lain di tahun 2024 ini, tapi kita bisa simpulkan tahun 2024 itu yang paling kontras itu adalah kita bisa sebut sebagai tahun politik. Karena di 2024 itu ada gawe nasional, ya ini pemilu dan pilpres yang sudah kita laksanakan, bahkan disusul dengan pilkada secara langsung untuk pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota yang belum lama ini juga sudah selesai. Yang kalau kita perhatikan dengan anggaran hingga 93 triliun rupiah, ternyata gawe politik nasional khususnya pilpres dengan biaya yang mahal. Pemilu pilpres itu ada 93 triliun, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu sendiri 43,7 triliun. Ternyata anggaran negara yang diambil dari pajak rakyat dengan angka 43,7 triliun itu, menurut sejumlah kalangan atau saya kutip netizen itu, proses pilpres kita hanya menghasilkan kelas pemimpin pembagi susu keliling gitu ya. Jadi angka 43 triliun hanya dapat pemimpin yang kualitasnya tukang bagi susu keliling ini. Inilah ironi gitu ya. Dan kemudian angka 43 triliun yang totalnya dengan pemilu 93 triliun itu juga boleh bisa kita katakan hanya menghasilkan kepemimpinan yang omon-omon begitu. Omon-omon itu sendiri sebenarnya kan dipopulerkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat itu menjadi capres, yang pada intinya bahwa hari ini banyak sekali orang yang hanya bernarasi, hanya bermain citra, tapi tidak bertindak nyata. Maka sebutannya disebut dengan omon-omon atau hanya omong doang gitu. Tapi apalacur ternyata saya mohon izin Bapak Presiden Prabowo Subianto, kualifikasi hanya omon-omon itu saya rasa hari ini juga bisa disematkan pada era pemerintahan yang sebenarnya sudah 2 bulan berjalan ini. Yakni tepatnya sejak 20 Oktober 2024 yang lalu, di mana hari itu adalah hari penanda peralihan kekuasaan dari rejim sebelumnya, yakni Saudara Joko Widodo, dan beralih kepada presiden yang baru, yakni Saudara Prabowo Subianto. Terlepas hasil pilpres itu banyak persoalan, banyak kontradiksi, banyak penentangan. Bahkan sampai hari ini kalau saya ketemu sejumlah tokoh, baik sipil dan militer, itu masih belum bisa mengakui bahwa Presiden Republik ini adalah Saudara Prabowo Subianto. Sampai hari ini. Ya, karena prosesnya yang bermasalah gitu. Tapi terlepas bahwa pada akhirnya seluruh rakyat menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto, karena bagaimanapun pada akhirnya dialah yang dilantik sebagai presiden, dialah yang mendapatkan amanah untuk menjalankan konstitusi, maka adalah layak, wajar, dan manusiawi ketika segenap elemen anak bangsa
seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto. Tapi terlepas kita tidak bisa menjadikan periode 2 bulan kekuasaan saudara Prabowo itu sebagai indikator, tapi setidaknya 2 bulan ini bisa kita lihat arah kebijakannya itu seperti apa ke depan. Kalau ada narasi melanjutkan dalam konteks hal-hal yang positif, tentu siapapun tidak menampik gitu ya, bahkan mendukung hal-hal yang baik di era sebelumnya. Walau kita juga bertanya, di era rejim Jokowi itu yang baik yang mana begitu kan? Ijazah palsu ada di era rejim Joko Widodo, ya kan? Ya, ijazah dari luar negeri yang nggak jelas kemudian menjadi wapres ya di eranya Joko Widodo. Wapres belum genap usia 40 tahun juga di eranya saudara Joko Widodo. Kriminalisasi ulama, bahkan ulamanya sudah sempat diundang ke kantor Istana Presiden tapi ditangkap sebagai terorisme, itu juga terjadi di eranya saudara Joko Widodo. Ya, kenaikan pajak, TDL, BBM yang ugal-ugalan itu juga terjadi di era saudara Joko Widodo. Sebenarnya sampai hari ini ya secara objektif kita masih masih bingung gitu loh. Hal positif mana yang hendak dilanjutkan yang menjadi legasinya dari saudara Joko Widodo. Apalagi dalam periode 2 bulan ini justru indikatornya akan melanjutkan apa-apa yang dulu kita kritik di era rejim Joko Widodo. Dalam bidang ekonomi misalnya lah, ya. Dari dulu kita tahu bahwa persoalan bangsa kita itu memang kemampuan ekonomi kita belum maksimal, dan semestinya pejabat-pejabat kita baik di pemerintahan maupun DPR itu mencontoh emak-emak ya yang di rumah tangga itu. Kalau menyusun anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga APBRT, emak-emak itu selalu menyusun pengeluaran berdasarkan pemasukan yang diberikan oleh suami mereka. Jadi kalau suami mereka itu, kalau di sana saja Bu ya, biar nggak campur baur ya, ikhwan akhwat ya. Kalaupun ya dari pemasukan belanja rumah tangga, di sebelah aja Bu biar ya. Nanti kalau yang ikhwan baru di depan saja. Jadi kalaupun mereka ya mendapat anggaran pemasukan dari belanja suami mereka sehari misalkan hanya 50.000, maka dia membelanjakan ya sebatas 50.000 itu secukupnya. Kalau ada barang dan jasa yang wajib ya digantilah, disubstitusi lah. Ya gulanya nggak gula putih lah, ganti gula merah. Yang penting suami masih bisa ngopi gitu kan. Bang TB kalau bisa ngopi kan masih tenang gitu ya. Jadi jangan pula Bang TB minta layanan kopi susu tapi alokasi APBN-nya yang diberikan pada istri hanya kopi doang gitu. Itu ibu-ibu, emak-emak itu mengatur rumah tangga itu lebih cerdik, lebih cerdas, mengikuti falsafah budaya kita, tidak boleh besar pasak daripada tiang. Pengeluaran itu tidak boleh melebihi pemasukan, sebisa-bisanya sama dengan pemasukan. Syukur kalau bisa diperkecil daripada pemasukan, sehingga bisa nabung untuk keluarga. Tapi prinsip sederhana mengelola rumah tangga ini tidak diadopsi oleh pejabat kita, pemerintahan kita. Kita sebut pemerintah dan DPR karena menyusun APBN itu bukan hanya DPR, tapi kerjaan bersama, usulan dari pemerintah dan dibahas bersama DPR dan menjadilah undang-undang APBN. Dan undang-undang APBN kita di 2025 ini sekitar 3.000 triliun itu ternyata dibuat defisitnya sampai 612 triliun rupiah. Artinya apa? Negara kita itu memaksakan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Harusnya kalau pemimpin ya yang memikirkan rakyatnya, karena kan akhirnya APBN tadi yang biayai bukan pejabat, rakyat yang kena pajak. Harusnya kalau belum bisa menambah pemasukan, jangan menambah pengeluaran. Kalau APBN kita potensi pendapatan pajaknya belum sanggup untuk ditingkatkan untuk memenuhi ekspektasi pengeluaran belanja negara, nggak usah ada pengeluaran yang ditambah. Seperti apa yang dilakukan oleh saudara Prabowo Subianto pasca dilantik, alih-alih merampingkan kabinet dalam
rangka melakukan efektivitas dan efisiensi kinerja, sehingga terjadi pengetatan anggaran, sehingga rakyat menjadi tenang karena tahu pejabatnya itu ikut prihatin. Sebaliknya justru diobral kementerian. Coba bayangkan betapa gendutnya kementerian dan lembaga kita. Menteri koordinator udah meningkat banyak. Kementerian kemudian dipecah-pecah jadi banyak. Sehingga buzzer atau apapun bisa jadi pejabat di tingkat kementerian sekarang. Semua diakomodir. Sakit tidak kita sebagai rakyat? Sakit sekali. Di tengah keadaan yang sulit, pengeluaran negara tidak diketatkan, malah rencana di Januari fix PPN akan ditingkatkan menjadi 12%. 12% itu bukan 1% terhadap harga barang, tapi kalau dikaitkan dengan pajak itu udah 9% lebih. Pajak misalnya biasanya bayar misalkan 11.000, sekarang menjadi 12.000. 1.000 per 12 itu gede, itu berat. Pedagang itu mau ngambil untung seperak 2 perak aja bertaruh dengan customer, karena customer itu selisih seperak aja dia cari belanja di tempat lain. Pesaing lainnya, belum lagi keran bisnis kita untuk produk-produk import dari China dibuka seluas-luasnya. Coba bayangkan, pedagang-pedagang di Republik ini benar-benar menjadi seorang yang yatim piatu, tidak dilindungi oleh negara. Mereka harus bertarung sendiri, modal sendiri, produksi sendiri, tapi dia harus bertarung dengan produk dari China yang proses produksinya didukung secara total oleh negara. Mana bisa kita bertarung, bersaing? Ini ibaratnya pedagang-pedagang kita itu petinju kelas ringan atau kelas bulu ya. Disuruh bertarung di ring tinju dengan petinju kelas berat. Nah kemudian pejabatnya ngomongnya enak saja. Salah kalian tidak meningkatkan kinerja kalian. Itu kan kayak Luhut bin Sarpanjaitan. Saat produknya Elon Musk masuk dan itu akan merusak pasar domestik, termasuk Telkomsel, alih-alih memproteksi pasar teknologi domestik dari serbuan market dari teknologi digitalnya Elon Musk, Luhut Panjaitan malah ngomong salah sendiri, kita nggak kreatif, nggak meningkatkan kemampuan ilmiah kita untuk meningkatkan kapasitas kita dan seterusnya. Ini kan pejabat yang sangat menyakiti. Saat PPN ditingkatkan 12%, kita dapat bocoran dari Dahlan Iskan, ternyata hari ini batu bara kita yang setiap tahun dari sektor pajaknya bisa menyumbang 120 triliun untuk APBN, ini nggak menjadi barang yang kena pajak. Kurang ajar nggak ini? Jahat sekali ini. Lalu saat kita ya dikejutkan dengan kabar vonis kepada Muiz, itu siapa kemarin namanya? Harvey Muiz saja berapa? 6 tahun ya? 6,5 tahun. Kita semua prihatin. Kerugian negaranya kan 300 triliun. Kok tiba-tiba kepala negara ikut-ikutan curhat? Presiden Prabowo ikutan curhat, itu menyakiti hati rakyat. Yang lebih menyakiti hati rakyat adalah rencana presiden yang akan memberikan amnesti kepada koruptor. Nah ini kan sama-sama menyakiti rakyat. Hakimnya meringankan vonis bagi koruptor, presidennya memberikan ampunan kepada koruptor. Lengkap sudah penderitaan rakyat kita ini. Sementara kekayaan alam kita yang luar biasa, yang berulang kali kami sudah membuat seruan agar sektor pertambangan kita dinasionalisasi. Hanya dari sektor 4 atau 6 komoditi saja kita dapat 7.000 triliun per tahun. Batu bara saja. Kalau dinasionalisasi, kita bisa dapat banyak ketimbang memaksa naikin pajak 12% kepada seluruh rakyat yang miskin. Batu bara itu, modal produksi batu bara 1 ton cuman 30 US dollar. Harga batu bara berapa? Kalau sudah 180 US dollar itu udah untung berapa batu bara? Apalagi batu bara sempat di 300 US dollar per ton, modalnya cuma 30 perak dolar. Haruskan ini yang diambil oleh negara kalau memang benar-benar menjadi macan Asia. Ambil kekayaan alam, nasionalisasi, kelola oleh negara. Modal 30 dolar ya per ton itu mudah, ambil aja APBN murah daripada habis untuk BUMN yang nggak jelas keuntungannya.
setiap tahun laporan keuangan BUMN rugi, mending saja suruh nasionalisasi batu bara modal 30 US dollar per ton. Tinggal sekarang saya nggak tahu update terkini sekitar 200-an atau 180. Tapi pernah batu bara itu pada saat naik-naiknya, jaya-jayanya sampai 300 US dollar per ton. Jadi hari ini kenapa kita harus mengaitkan peristiwa yang lalu untuk refleksi kita di masa depan? Ini sebagai pengingat, bukan hanya pengingat pada pemerintah, kita semua pengingat kita sebagai rakyat. Agar kita terus memelototi kekuasaan ini. Kenapa? Fungsi DPR sekarang ini mati. Yang harusnya bicara seperti ini bukan kita yang nggak pernah digaji. Kita nggak pernah dapat anggaran dari negara. Tapi kita melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Harusnya ini DPR. Tapi karena DPR tidak berfungsi, maka kita mengajak seluruh rakyat untuk benar-benar mengawasi jalanan roda kekuasaan. Sebab hari ini nggak bisa kita mengatakan biarin aja lah, toh mereka yang berkuasa, toh mereka yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Enggak, kita kena dampaknya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi." Fadzalika adaful iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, nah tindakan penguasa nyedot ya keringat rakyat, sementara membiarkan kekayaan alam kita dinikmati oleh oligarki, membiarkan batu bara kita dikelola oleh orang asing yang kaya raya, Luhut Panjaitan gara-gara batu bara, Haji Isam gara-gara batu bara, Abu Rizal Bakri gara-gara batu bara, atau perusahaan-perusahaan swasta, grupnya Erick Thohir, grupnya yang orang yang kekayaannya disimpan di Singapura itu, Lau Tok Kong atau siapa itu. Ini adalah sebuah kezaliman. Kenapa kok kita rakyat yang punya mandat pada kekuasaan ini tidak dilayani? Sementara oligarki yang mereka sudah kaya raya dikasih fasilitas lagi, tambah kaya raya. Dan terakhir yang saya ingin katakan kasus PIK 2. Partai Inbah Kapuk 2 yang kemudian difasilitas proyek strategis nasional oleh rejim Jokowi, dan dengan dalih status PSN PSN itu, maka oligarki PIK 2, oligarki properti PIK 2 ini melakukan proses pembebasan lahan seolah-olah semuanya menjadi PSN, lalu melakukan intimidasi kepada rakyat, memaksa rakyat akhirnya tanahnya dibeli dengan harga murah 30.000 sampai 50.000 perak per meter, ketika dikelola oleh oligarki properti dijual menjadi 30 juta per meter. Yang kemudian mereka berdalih hari ini, oh itu gak PSN semua, tapi itu baru mereka sampaikan hari ini setelah ada kritik tengah-tengah masyarakat. Ini sudah lama kasus ini. Bang Said Didu itu udah 6 bulanan bergerak sendiri awalnya. Dan saya mengadvokasi dengan kawan-kawan tadi di MOR PTR ya. Jadi TA itu tim advokasi, MOR PTR itu adalah melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Jadi TA MOR PTR itu adalah tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Itu kita sudah berulang kali bersuara. Kami sudah ngirim surat permohonan audiensi ke pimpinan Komisi 3 DPR RI. Kami juga sudah mengirim surat permohonan audiensi kepada DPD RI. Sampai hari ini belum ada jawaban. Padahal yang punya kepentingan mereka sebagai wakil-wakil rakyat untuk mengontrol proyek yang sudah merampas tanah rakyat ini. Ada tanah rakyat dirampas, sungai ditimbun, laut dipagari, kecelakaan menimbulkan cacat, kematian. Kok diam semuanya? Termasuk saudara Prabowo Subianto sampai hari ini diam. Heran saya. Mohon maaf Pak Prabowo, tidak ada satupun masyarakat yang punya aspirasi agar koruptor diampuni. Tapi tiba-tiba pemerintahan Anda mau mengeluarkan wacana akan memberikan amnesti kepada kepada koruptor-koruptor. Anda bicara terhadap sesuatu yang tidak dibicarakan oleh rakyat Anda. Hari ini seluruh rakyat membincangkan tentang kezaliman PSN di berbagai wilayah. Di Rempang, termasuk di Banten PIK 2. Di Rempang ada saudara Tommy Winata yang punya Rempang Eco City. Di Banten ada saudara
Aguan atau Sugianto Kusuma yang punya proyek pantai Indah Kapuk 2. Semua sudah protes. Ulama-ulama bersuara. Jawa Timur sekarang masuk. Jawa Timur sekarang juga iya, di Surabaya. Tapi kenapa kok tidak ada respon resmi dari negara gitu loh. Saya bertanya, negara ini dibentuk untuk siapa? Untuk melayani rakyat, melindungi rakyat, memenuhi hajat rakyat, atau menjadi pelayan, pelindung, dan memberikan kemaslahatan bagi oligarki. Kalau jawabannya yang kedua, oh ya sudah, kami tidak akan mempertanyakan lagi. Karena faktanya negara ini dibuat hanya untuk melayani oligarki. Negara ini memang untuk melindungi oligarki. Negara ini memang untuk menciptakan peluang bisnis dan keuntungan besar bagi oligarki. Sudah, kami nggak akan protes. Tetapi kalau itu yang terjadi, tentu kami berhak marah. Kenapa? Karena saat kampanye tidak pernah ada satupun calon presiden yang menyatakan negara ini dibangun untuk kepentingan oligarki. Tidak ada. Mereka semua mengatakan kami akan berdiri bersama rakyat. Kami akan wakafkan sisa hidup kami untuk rakyat. Semua untuk rakyat. Nah, sekarang kami bertanya, rakyat yang mana? Tenggelam bersama rakyat. Ingin timbul dan tenggelam bersama rakyat gitu loh. Tenggelamnya doang. Mohon maaf sudah terlalu lama diam. Ada sebagian yang meminta tunda dulu kita, mungkin lagi persiapan, mungkin lagi ambil langkah taktis. Enggak, ini udah terlalu lama, korbannya udah banyak. Di Pontang kemarin waktu kita dengar aspirasi masyarakat Kecamatan Pontang ya, banyak sekali keluhan yang ternyata mereka memendam sekian lama, bingung mau mengadu kemana, kepada siapa. Padahal kita punya negara, punya pemimpin. Hari ini rakyat seperti yatim dan piatu, seolah-olah tidak punya pemimpin. Mau ngadu kepada siapa? Makanya rekomendasi kami dari refleksi ini ke depan adalah baik pada pemerintah, pada Presiden Prabowo khususnya yang saat ini diberi amanah untuk memimpin kekuasaan, dengarkan aspirasi rakyat. Ingat, kualat kalau membangkang kepada aspirasi rakyat. Kualat. Banyak penguasa itu jatuh karena dia membangkang terhadap aspirasi rakyat. Tidak menunggu bertahun-tahun. Apakah saudara Prabowo Subianto itu kalah dengan saudara Aguan? Sehebat apa Aguan atau Sugianto Kusuma sehingga saudara Prabowo Subianto nggak berani ngomong tentang Aguan? Satu kalimat saja, nggak ada. Makanya saya sudah katakan di sejumlah tulisan, kalau hari ini ada orang masih membela PIK 2, membela saudara Aguan, pasti satu di antara 4 golongan. Golongan pertama, memang dia karyawan Aguan, kerja, dia membela Aguan untuk kerjaan dia, entah jadi direksi, komisaris, pekerja, baik di level tinggi atau rendah. Maka sejatinya dia tidak membela proyek PIK 2, membela pekerjaan dia sendiri, membela perutnya sendiri. Yang kedua, orang-orang yang digaji, dikasih makan, baik sebagai konsultan media, konsultan hukum dan sebagainya oleh Aguan. Dan dia juga bekerja karena dikasih tulang. Kalau nggak ada tulang, nggak mau dia membela PIK 2. Hari ini semua marah pada PIK 2. Yang ketiga, orang-orang baik dari oknum aparat, pejabat, TNI, militer, purnawirawan dan sebagainya yang memang hidupnya menyalak makan dari tulang Aguan. Maka mereka bersuara, nggak punya malu lagi sekarang, terbuka membela. Kalau dulu saya mohon maaf tutup mata saja. Ada purnawirawan jenderal kerja di oligarki tertentu. Karena mereka membatasi, menjaga marwahnya, nggak membuka diri keluar, ya kita hormatilah, namanya cari makan. Hari ini nggak punya malu, terbuka, terang-terangan membela oligarki. Mana rakyat ini? Menawarkan diri. Pengacara. Bahkan ada yang menawarkan, ya. Dan yang keempat, orang yang gila atau setidaknya rusak akalnya. Kenapa? Nggak mungkin di saat masyarakat tergusur, sengsara, menderita, kok dia berpihak kepada oligarki yang merampas tanah. Dan saya sudah katakan isu di PIK 2 itu tidak sekedar isu perampasan tanah, tapi isu kedaulatan negara. Terakhir saya dalam diskusi mengomentari tentang iklan PIK 2 menggunakan bahasa Cina dan Inggris. Kan berarti segmennya mau disasar adalah asing. Selesai kedaulatan negara kita, Bapak-bapak. Pak Prabowo selesai. Sudahlah, gak usah latah ikut pidato mengomentari apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kami rakyat itu butuh kebijakan yang pro pada kami. Ukuran sederhana kalau negara ini berpihak kepada rakyat dalam kasus PIK 2 itu adalah segera ya cabut status PSN PIK 2, segera hentikan proyek PIK 2 ini, dan yang ketiga audit seluruh pelaksanaan proyek PIK 2. Karena saya yakin
banyak pelanggaran baik secara hukum, ketatanegaraan dan administrasi termasuk perdata yang perdatanya hari ini sedang kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu saja dari saya, silahkan nanti yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.